Eklana, balik lagi di keluarga Eklana yang kali ini mau staycation di Hotel Bintang 5 di tengah kota Jakarta. Sekalian kita juga mau bagi-bagi diskon 20% buat temannya Eklana yang mau staycation di sini. Tapi jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan bunyi loncengnya dulu ya. Siapa sangka di tengah kota Jakarta gini ada Hotel Bintang 5 yang kid friendly. Jadi ini kita mau ke Ayana Mid Plaza Jakarta. Nah, di Jalan Sudirman ini kita langsung belok ke kiri ke arah City Walk. Nah, dari sini langsung belok kiri lagi dan posisinya itu ada di sebelah kanan tuh ada tulisannya Ayana Mid Plaza Jakarta. Nah, nggak jauh dari jalan ini posisinya kita langsung ambil arah kanan. Nah, di situ ada satpamnya dan langsung ke lobbynya. Ini udah ada di lobbynya. Jadi desainnya tuh mewah banget. Dan pas masuk langsung dihadapin sisi kanan kirinya itu ada sofa-sofa kalau untuk nunggu. Di lantai lobby ini ada dua restorannya, ada Blue Terrace dan Jimbaran Lounge. Jadi kalau emang mau makan aja di sini juga bisa ya. Ini udah mau langsung ke lantai kita, dapat di lantai 8 untuk kamarnya. Jadi karena ini family staycation, kita ajak papa juga dan kita bookingnya 2 kamar. Nah, untuk tipe kamar papa ini premier room dan ternyata untuk di kamar mandi itu ada bathtubnya juga. Nah, untuk kasurnya sendiri ukurannya king size, jadi cukup besar untuk papa sendiri dan nyaman pastinya. Dan untuk di sini staycation itu dapat air mineralnya itu cukup banyak. Nah, di sini tuh ada kursi untuk santai-santai sambil liatin pemandangan ke arah swimming pool. Pas kita staycation di sini tuh langitnya lagi cerah banget. Emang cocok banget kalau mau berenang. Untuk kamar kita bookingnya ini tipe studio suite room. Jadi emang ukuran kamarnya tuh jauh lebih luas, lebih spacious, dan walk-in closetnya juga lebih besar. Terus pas ke arah masuk juga itu ada kaca. Terus nanti ke arah masuk ke kamar mandi juga ada kaca lagi. Dan untuk koper-kopernya juga lebih besar ya. Dan di sini juga ada ruang tamunya. Jadi kalau emang nanti ada saudara, ada teman mau berkunjung juga lebih enak. Tipe ini emang cocok banget buat kita yang punya 2 anak toddler karena kamarnya itu kan lebih luas, jadi banyak ruang gerak untuk anak-anak. Untuk di kamar mandinya juga nih kita ada bathtubnya, ada showernya juga dan dapat bath bomb. Bath bombnya ini tuh wangi banget. Kalau nggak salah tuh wanginya itu jasmine, jadi benar-benar kalau kayak kita habis gunain tuh benar-benar nggak perlu pakai sabun lagi. Untuk di bagian kamarnya ini tuh ada coffee machine-nya, terus dapat air mineral juga banyak. Dan ada minibarnya dan pas ini tuh kita bisa ambil untuk minibarnya udah free ya. Nah, terus ada juga coffee, tea, pokoknya perlengkapan untuk buat minuman itu ada di sisi laci satunya. Dan untuk TV-nya juga ukurannya besar ya. Nah, ini yang aku bilang tadi nih, ini tuh ada ruang tamunya, jadi emang cocok kalau emang dikunjungin sama keluarga sama teman-teman. Dan pas kesini juga dapat free snacknya mereka. Jadi itu welcome snacknya itu ada coklat, ada buah, bikin anak-anak happy banget. Nah, untuk area tempat tidurnya ini kasurnya juga king size dan aku biasa ya minta baby crib. Dan kesini juga request minta kids stand untuk anak-anak. Ini dapat coloring book dan dapat pensil warna juga. Wah, pokoknya kalau kesini benar-benar anak tuh dimanjain banget.
kids stand. Ini tuh hanya bisa di studio Sweet Room. Jadi kalau temennya Kelana staycation di sini di tipe ini bisa banget request minta kids stand pas reservasi ya. Dan untuk balon, untuk drawing book dan pensilnya ini tuh bisa dibawa pulang, sudah free ya. Pas check in di info ada kids activities di LG floor. Jadi tadi after taruh barang di kamar langsung kita menuju ke kids activities di LG floor. Nah jadi tadi dari restoran Blue Jasmine itu langsung ke kiri tuh ada eskalator. Nah langsung turun ke bawah. Dari eskalator ini langsung ambil sisi kanan yang ada kayak kaca-kaca. Nah di sini nih untuk kids activitiesnya. Jadi kalau weekdays ini tuh kayak meeting room, dan kalau weekend disulap jadi kids activities. Ini dibuatin kayak bioskop kecil gitu, filmnya juga film anak-anak, dan bisa ambil popcorn sepuasnya. Nah di sini nih popcornnya popcorn asin, dan ini bisa diambil ya untuk anak-anak. Di ruangan sebelah ini ada banyak kids activities untuk anak-anak. Dari mereka bisa menggambar, terus ada banyak permainan kayak play-doh, terus mainan ular tangga, terus ada boneka juga, dan ada PS juga. Di sini anak-anak bener-bener dibuat betah banget. Dan untuk kids activities ini tuh cuma ada di weekend ya, di Sabtu dan Minggu. Jadi ini tuh dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Nah kalau kalian kesini tetap wajib buat didampingi oleh orang tua ya, ataupun sama pendamping yang udah cukup dewasa. Bareng tuh teman-teman. Area kids activities ini tuh luas banget, terus AC juga dingin, dan pas di depan itu kita isi semacam buku tamu yang untuk namanya siapa, terus di room berapa, kayaknya sih lebih untuk safety ya. Terus juga ada iced tea dan cookiesnya, jadi anak-anak bisa main di sini, terus di depannya juga bisa sambil ngemil. Tapi kalau untuk makan dan minum itu nggak dianjurkan di area kids activities ya, jadi bisa di area depannya. Di sini dijagain sama beberapa staffnya, jadi kalau emang ada mainan kayak PS-nya tuh nggak berfungsi, itu bisa minta tolong mereka dan mereka tuh bakal bantuin. Ini kita mau ke kamar sambil Kazuo bawa popcornnya karena anak-anak mau berenang. Swimming pool itu ada di lantai 2 bareng sama restorannya, terus bareng sama gym area, squash dan tenis. Dan di sini juga ada spa-nya ya. Jadi kalau temannya Kelana mau spa bisa di lantai ini. Nah, ini langsung menuju ke swimming pool area sambil udah ganti baju juga. Jadi anak-anak di sana tinggal berenang. Walaupun puasa tapi tetap berenang nemenin anak-anak. Insya Allah sih nggak akan keminum, nggak akan batal puasanya, karena emang nggak berenang yang beneran gitu yang nyelam, tapi lebih ke main-main. Menurut kita swimming poolnya punya best view ya, banyak gedung-gedung sekitar yang kelihatan nih tinggi-tinggi, dan terus juga untuk area tempat duduknya juga banyak, dan bisa dapet atau dipinjemin anduk gitu. Jadi kalau kita berenang nggak perlu bawa anduk dari kamar, bisa pinjam di sini, terus nanti tinggal ditaruh, ada tulisannya tuh drop towel. Nah ini itu Jimbaran Lounge. Jadi posisinya tuh ada tangga dari swimming pool. Nah di sini tuh bisa untuk umum kalau mau makan. Kita udah mau ke kamar lagi, mau mandi, mau bersih-bersih karena mau buka puasa. Keluar bang. Mana sih tadi? Itu ya?
Buka puasanya kita ini di Rasa Restoran. Ini posisinya ada di lantai 2, tadi satu area sama swimming pool juga. Ini udah reservasi juga karena kebetulan tuh lumayan rame pas kita kesini. Ini udah ada beberapa orang yang datang juga, udah banyak yang ambil makanannya duluan. Dan di sini tuh makanannya lengkap banget, dari Indonesian food, terus dari Middle East, dari Western sampai ke Japanese food. Jadi bener-bener kalau misalnya itu bakal kalap banget karena kita yang puasa aja tuh bener-bener segala macam langsung diambil. Makan di Rasa Restoran ini all you can eat atau buffet. Jadi dihitungnya itu per person. Yang menurut aku walaupun harganya a bit pricey, tapi benar-benar worth it ya karena emang makannya lengkap banget. Dan kita mau infoin kalau iftar di Rasa Restoran di weekdays itu lagi ada special offer buy 10 dine 12, terus kalau di weekend itu buy 3 dine 5. Jadi juga untuk harganya itu untuk dewasa sekitar 618.000 plus dan untuk anak-anak 7 sampai 12 tahun itu di 309.000 plus. Rasa Restoran ini open for public ya. Jadi kalau temennya Kelana mau iftar di sini, mau makan di sini nggak perlu nginep dulu. Jadi emang bisa langsung reservasi untuk di Rasa Restoran. Nah, kalau untuk anak di bawah 7 tahun itu masih free ya. Jadi kalau temannya Kelana punya anak toddler kayak aku, itu bener-bener gak usah bayar. Jadi mereka itu gratis. Jadi yang bayar tuh hanya orang tuanya aja atau orang dewasa ya. Jadi nggak akan rugi bawa anak kecil ke sini karena emang belum dihitung. Tapi kalau umurnya sekitaran 7 sampai 12 tahun itu udah masuk half price. Jadi harus bayar. Nah, ini beberapa makanan yang kita ambil. Saking kalapnya kayak mejanya udah gede itu aja tuh nggak muat. Kebetulan tuh karena aku penyuka Japanese food, jadi aku banyak banget ambil persushian dan sashimi. Area luarnya ini tuh cantik banget karena banyak cahaya, terus ada gedung tinggi juga di sekitarnya yang memancarkan cahaya karena lampu-lampu. Jadi tuh emang cocok banget untuk yang smoking ataupun mau lihat pemandangan yang cantik. Nah, bisa di area outdoor. Terus juga ini kan karena satu lantai dengan swimming pool, juga bisa untuk foto-foto di sini. Seperti di awal video yang kita infoin, area ruang tamu ini cocok banget kalau ada saudara ataupun teman yang berkunjung. Nah, ini pas banget lagi ada saudara yang kesini. Nah, ini tuh benar-benar bisa untuk duduk-duduk santai bareng-bareng. Sahurnya ini kita in room dining karena kebetulan kalau buffet tuh ada minimal personnya, dan kayak pas kita staycation ini yang ambil sahur tuh nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa karena emang kita juga nggak mungkin sih ninggalin anak-anak ataupun bawa anak-anak sahur ke bawah ya. Jadi ini memang pas banget. Terus untuk pilihan menunya itu ada QR code di kamar ataupun nanti bisa di WA sama staffnya. Terus kita pilih deh menu-menunya. Bisa request juga jam berapa mau diantar. Dan kalaupun ada alergi nanti bisa infoin dan nanti sama staffnya akan di replace sama bahan yang aman. Sport areanya ini tuh ada beberapa pilihan olahraga. Yang ini tuh untuk squash.
Jadi areanya ini tuh cukup untuk beberapa orang main squash, terus juga dingin dan masih terawat banget. Dan untuk sport area ini tuh ada di lantai 2 bareng dengan swimming pool dan rasa restoran. Jadi ini posisinya tuh ada di sebelah kiri pojok. Terus juga ada area untuk tenis, ada untuk gym area. Jadi benar-benar kalau temannya Kelana itu suka olahraga, nah tenang, kalau staycation di sini tuh tetap bisa ngelakuin beberapa olahraga yang digemari. Sebelum check out, kita itu main ke area kids activities lagi, cobain beberapa permainan yang belum dimainin kayak PS5, terus dance juga. Tapi ternyata pas kesini tuh emang cuma ada kita aja, jadi berasa milik kita deh. Oh iya, aku mau infoin kalau di kamar tadi tuh ada pilihan, kita bisa pinjam beberapa bantal yang bisa bikin tidur kita nyenyak. Jadi nanti tuh ada kayak selembaran gitu. Nah, di situ kita bisa telepon ke resepsionis buat minjem bantal yang mana. Terus juga di lantai LG ini tuh ada minimarket. Nah, kalau temannya Kelana kesini ada yang lupa kayak makanan, cemilan ataupun sabun dan lain itu bisa beli di situ. Jangan. Hai temannya Kelana. Sekarang udah waktunya check out dan kita ini check outnya itu sekitaran jam 3 karena dapat late check out. So far pengalaman staycation di sini super menyenangkan karena anak-anak juga happy, ada dapat tenda, terus dapat drawing book juga. Jadi mereka juga ada kegiatan ya di kamar. Dan ini juga new experience buat kita sekeluarga karena setelah lama kita akhirnya ngerasain buat Ramadan di hotel. Jadi benar-benar ngerasain sahur dan buka puasa itu di Ayana Hotel. Dan buat temennya Kelana, kalau mau cobain staycation di sini selama Idul Fitri juga bisa banget karena aku ada promo nih. Jadi kalau kalian staycation di sini selama 28 Maret sampai 7 April 2025 itu aku ada kode bookingnya itu Kelana Eat. Jadi bisa dapat 20% diskon. Tapi bookingnya itu hanya melalui websitenya Ayana Mid Plaza Jakarta. Bisa ke emailnya juga di reservation.jakarta@ayana.com. Nah, jadi kalau kalian mau cobain experience Idul Fitri di sini, lebarannya di sini, nginep-nginep, bisa banget ya pakai kode bookingnya. Ini aku cantumin juga ya di video. Buat temannya Kelana, makasih udah nonton vlog ini sampai akhir. Semoga vlog kita keluarganya Kelana ini selalu menginspirasi buat ide-ide staycation bareng keluarga, bareng anak-anak. Jadi jangan lupa ya buat like, subscribe, komen, dan bunyiin loncengnya. Dadah!